Bab 1516 Membunuh Raja. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Si Feng melirik pedang suci yang bergetar dan bersenandung di tangannya. Rekan satu timnya kagum bahwa si Feng hanya menerima sedikit lebih dari minus 10.000 kerusakan dari membelokkan serangan Raja Rock. Namun, hanya si Feng yang mengerti seberapa tinggi kerusakan yang sebenarnya. Saat ini, ia adalah level 60, tier 2 Blade Saint. Selain itu, ia memiliki beberapa senjata epik dan beberapa potong peralatan di atas 3 item legendari yang terfragmentasi. Meskipun cincin dan jubah memberikan dorongan yang jauh lebih rendah daripada senjata, mereka masih merupakan barang legendaris terfragmentasi yang berharga, item epik tidak bisa dibandingkan. Dia juga memiliki aura bumi, yang meningkatkan pertahanannya dan mengurangi kerusakan yang masuk, diaktifkan, namun terlepas dari faktor-faktor ini. Dia masih mengambil lebih dari minus 10.000 kerusakan dari hanya mengarahkan serangan Raja Rock. Jika dia menerima serangan Guardian Boss langsung, konsekuensinya akan mengerikan. Setelah si Feng menangkis serangan Raja Rock, yang terakhir mengayunkan lengannya yang lain, menyerang Kola lagi. Namun, karena si Feng telah membeli ketenangan Kola sesaat, ia pulih dari efek kelumpuhan. Dia segera berbalik dan melompat mundur, perisainya miring untuk membelokkan serangan Guardian Boss sambil menggunakan dampak yang dihasilkan untuk mendorong dirinya ke arah Raja Batu. Ketika Kola kembali ke tanah, ia berdiri di sebelah kaki Raja Rock. Dia kemudian mengacungkan pedangnya, seberkas cahaya keemasan menabrak kaki besar bos. Keterampilan tingkat 2, Serangan Ilahi. Tiba-tiba, sejumlah besar kerusakan muncul di atas kepala Raja Batu. Minus 52,497. Tapi Kola tidak puas. Divine Strike Tier 2 adalah keterampilan terkuatnya, dan kekuatan Dewa Guntur menambahkan kerusakan petir pada serangannya, namun ia hanya memberikan sedikit lebih dari minus 50.000 kerusakan. Jika dia bertarung dengan bos lain, dia akan menangani lebih dari minus 80.000 kerusakan. Namun, karena serangan ini, Kola menstabilkan agronya pada bos. Semua orang, fokuskan tembakanmu pada Raja Batu. Perintah si Feng. Segera, kelas jarak jauh meluncurkan satu serangan demi satu. Sayangnya, sebagian besar kerusakan tidak terlalu tinggi. Rata-rata tingkat 1 keterampilan hanya menangani sekitar minus 14.000 kerusakan pada Guardian Boss, sedangkan kerusakan normal pemain tier 1 berkisar antara 5 dan 6.000. Selain itu, ini termasuk kerusakan bonus dari Thunder God's Power. Seberapa tinggi pertahanan Raja Batu ini? Semua orang meringis ketika mereka melihat kerusakan kecil mereka. Kerusakan dan level mereka saat ini peringkat di puncak domain dewa. Namun terhadap bos ini, kerusakan mereka menyedihkan. HP maksimum Rock King saat ini adalah 160 juta. Itu bisa meregenerasi 1.600.000 HP setiap 5 detik, 320.000 HP setiap detik. Sementara itu, tim mereka hanya memasukkan 35 pemain DPS. Jika semua orang hanya memberikan rata-rata minus 10.000 kerusakan per detik, mereka hampir tidak akan melakukan kerusakan yang sebenarnya pada Guardian Boss. Untungnya, mereka mengalami peningkatan kerusakan dari Thunder God's Power. Jika tidak, mereka tidak memiliki harapan untuk mengalahkan bos wali ini. Baru sekarang para ahli Zero Wing dan Asura memahami mengapa berbagai kekuatan super telah menyelamatkan perkemahan Giant Rock untuk yang terakhir. Itu bukan hanya karena betapa sulitnya Rock Giants biasa untuk membersihkan, tetapi karena kesulitan menyerang Raja Rock. Namun, ketika Aqua Rose dan pemain lain tier 2 mulai bergerak, kerusakan lebih dari minus 20.000 mulai muncul di atas kepala monster itu. Beberapa serangan bahkan memberikan lebih dari minus 40.000 kerusakan. Setelah gelombang pertama serangan jarak jauh, Fire Dance, Shadow Sword, Flying Shadow, Rampant Blade, dan Gentle Snow dan pemain jarak dekat tier 1 lainnya akhirnya menyerang bos. Keterampilan tingkat 2, Langkah-langkah Shadow berturut-turut. Keterampilan level 2, Blade Storm. Keterampilan tabu tingkat 1, Sungai Beku. Ketika banyak pemain tingkat 2 keterampilan menghantam Rock King, anggota tim lainnya tercengang. Minus 56.487. Minus 124.678. Minus 58.037. Minus 42,054. Minus 31,675. Sejumlah besar kerusakan muncul di atas kepala Rock King, satu demi satu, dengan cepat mengurangi HP Guardian Boss. Serangan Fire Dance, khususnya, sangat kuat bukan kepalang. Serangan normalnya sendiri menghasilkan lebih dari minus 13.000 kerusakan, hampir minus 30.000 kerusakan dengan serangan kritis. Ketika dia menggunakan skillnya, dia bisa dengan mudah menangani lebih dari minus 50.000 kerusakan, lebih dari minus 100.000 kerusakan jika dia mencapai pukulan kritis. Fire Dance sendiri menghasilkan lebih banyak kerusakan daripada gabungan 5 pemain jarak dekat tier 1. Big Sis Fire benar-benar terlalu ganas. Meskipun aku akan habis-habisan, aku tidak bisa menangani setengah kerusakan sebanyak yang dia bisa. Mata Blackie hampir jatuh dari rongganya ketika dia melihat peringkat kerusakan tim. Meskipun mereka berdua adalah pemain tier 2, ada kesenjangan besar di antara mereka. Jadi, dia adalah salah satu eselon atas Zero Wing. Lifeless Stone kehilangan kata-kata saat dia melihat kerusakan Fire Dance yang konsisten. Cleansing Whistle dan anggota Asura lainnya juga sama-sama terpana. Kembali di Cold Wind City, DPS Lifeless Stone berada di peringkat paling atas.
Namun sekarang, mereka menjumpai begitu banyak pemain yang jauh melampaui DPS-nya. Mereka bahkan telah bertemu pemain seperti Fire Dance, yang DPS-nya cukup mengerikan. Namun, pemain yang paling mengesankan di antara mereka masih Si Feng. Meskipun membantu Kola menangkis Rocking dari waktu ke waktu, ia menempati peringkat pertama dalam tim dengan total kerusakan yang diberikan. Selain itu, ada kesenjangan besar antara dia dan Fire Dance peringkat kedua. Dengan ayunan pedangnya yang kasual, Si Feng memberikan lebih dari minus 20.000 kerusakan pada Raja Batu, lebih dari minus 50.000 dengan pukulan kritis. Ketika dia menggunakan level 2 skill, Shadow Blade, masing-masing dari 9 bayangan menghasilkan lebih dari minus 60.000 kerusakan. Ketika dia menggunakan Flame Burst, masing-masing dari 15 serangan menghasilkan lebih dari minus 200.000 kerusakan. Selain itu, Si Feng memiliki doppelganger yang dia panggil dengan Phantom Kill. Meskipun doppelganger hanya menggunakan 90% atribut Si Feng, itu masih menangani jumlah kerusakan yang sama seperti Fire Dance. Tim terus melakukan chip di Rock King's HP. Bahkan setelah Kolas Protection Blessing kehabisan dan Guardian Knight mulai mengambil sekitar minus 26.000 kerusakan ketika membelokkan serangan Rock King. Ia mampu menjaga HP-nya di atas ambang batas aman dengan bantuan tepat waktu Si Feng dalam membelokkan serangan. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika HP Rock King jatuh hingga 50%, tubuhnya tiba-tiba melengkung. Arai ajaib dengan radius 500 yard muncul di bawah kakinya, dan lonjakan mana bergerak menuju Arai memberi semua orang momen tidak nyaman. Sedetik kemudian, meteor merah mulai turun dari langit. Langkah ini tidak lain adalah gerakan penghapusan tim Rock King, Meteor Bombardment. Semua orang, kumpulkan padaku. Si Feng berteriak ketika dia melihat meteor turun. Meskipun tidak ada dari mereka yang tahu apa yang Sisi ingin lakukan, mereka melakukan apa yang diperintahkan. Tepat sebelum meteor menghantam tim, Si Feng mengaktifkan Aura of Earth's Activatable Skill saja, Absolute Domain. Ketika diaktifkan, skill memberikan kekebalan Si Feng ke semua kerusakan selama 10 detik dan sekutunya dalam kekebalan 50 meter selama 5 detik. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyelimuti tim. Bahkan ketika kedua Rock Guard membombardir Turtle Dove dan Ye Wumian dengan serangan, MTS tidak mengalami kerusakan. Ketika gelombang pertama meteor yang menyala menabrak tanah, awan jamur yang menjulang tinggi menjulang di sekitar Raja Batu. Tanah berguncang seolah Armageddon telah datang. Bahkan pengawal batu pun terhindar ketika sebuah meteor menghantam mereka masing-masing, menghancurkan tubuh mereka menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, pengawal batu adalah makhluk elemental. Bahkan setelah mereka hancur, mereka dengan cepat mengumpulkan potongan-potongan yang rusak dan merekonstruksi diri mereka sendiri. Hanya, begitu mereka mereformasi, gelombang meteor menabrak mereka, menghancurkan mereka sekali lagi. Setiap gelombang meteor menghasilkan jutaan kerusakan pada dua Grand Lords. Pada akhirnya, tubuh pengawal batu telah dihancurkan 9 kali selama durasi 4 detik meteor bombardment. Ketika asap dan debu mereda, itu mengungkapkan bencana total yang terjadi pada perkemahan raksasa batu. Kawah besar mengotori perkemahan. Sementara itu, Rock King telah kehilangan lebih dari 10 juta HP dalam serangannya sendiri. Melihat ini, para pemain hampir kehilangan pijakan mereka. Untungnya, mereka telah dilindungi oleh domain absolut Si Feng. Kalau tidak, mereka semua akan mati. Baik, meteor telah memaksa bos ke keadaan lemah. Seranglah dengan semua yang kamu miliki, Si Feng memerintahkan ketika dia melihat Raja Batu, yang tetap tidak bergerak setelah mantranya berakhir. Mendengar perintah Si Feng, semua orang dengan cepat melanjutkan dengan serangan mereka, membombardir Raja Batu dengan setiap skill dan mantra yang mereka miliki. The Weakened Rock King's Defense berada pada titik terendah sepanjang waktu, menggandakan kerusakan setiap orang. Karena Raja Batu tidak bisa bergerak, mereka juga tidak perlu khawatir tentang itu memblokir serangan mereka. Serangkaian kerusakan muncul di atas kepala Raja Rock, menguras HP-nya seperti air yang mengalir. Dalam waktu kurang dari 1 menit, HP Rock King jatuh ke 20%, di mana saat itu Guardian Boss berdiri dan berteriak marah. Celah terbentuk di sekujur tubuhnya sebelum banyak pecahan mulai rontok. Fragmen-fragmen ini kemudian membentuk Lord Giants peringkat Rock, jumlah yang sama persis dengan para pemain tim 50. Perubahan mendadak ini juga menurunkan HP Rock King menjadi 10%, tetapi telah memasuki keadaan defensif, secara signifikan meningkatkan pertahanannya. Sekarang, serangan anggota tim menghasilkan kurang dari 20% dari apa yang mereka lakukan pada awalnya. Ini adalah gerakan penghapusan tim lainnya dari Rock King, Life Division. Jika para pemain tidak dapat mengalahkan Lord dengan peringkat Rock Giants pada waktunya, Rock Giants ini akan diserap kembali dan memulihkan HP Rock King. Masing-masing Rock Giant menyembuhkan Guardian Boss untuk 1% dari HP-nya. Sementara itu, jika HP Rock King pulih hingga 50%, itu akan menggunakan Meteor Bombardment lagi. Tim hampir menyerah pada keputusasaan di pergantian peristiwa ini. Satu-satunya hal yang mencegah mereka untuk benar-benar jatuh dalam keputusasaan adalah fakta bahwa 50 Lord Rock peringkat hanya memiliki 9 juta HP masing-masing. Setelah memasukkan penindasan 30% dari Thunder Domain, masing-masing Rock Giant hanya memiliki 7.200.000 HP. Si Feng, bagaimanapun, sudah lama bersiap untuk saat ini. Santai, dia memerintahkan, Kola, Agromasa. Blackie, beri Kola Guardian of Light. Semua orang dengan mantra penghancuran skala besar, gunakan mereka. Petik 2.
Mendengar perintah itu, Kola berlari ke kerumunan monster dan menggunakan Taunt Tier 2 AOE, Punishing Light. Segera, ke-50 Rock Giants mengarahkan perhatian mereka pada Kola. Pada saat yang sama, Blackie melemparkan Guardian of Light, membuat Guardian Knight kebal terhadap semua kerusakan sihir dan mengurangi kerusakan fisik yang masuk sebesar 80%. Pada saat yang sama, skill menyembuhkan Kola untuk 5% dari HP-nya setiap detik selama 20 detik. Dengan Kolas Defense dan Guardian of Light yang mengurangi kerusakan, dia hanya mengambil sekitar minus 300 kerusakan dari serangan level 60 Lords. Bahkan ketika dia menerima serangan langsung, dia hanya mengambil minus 1000 kerusakan. Dengan penyembuhan Guardian of Light, ia dengan mudah menanggung serangan Rock Giants. Setelah Kola menggunakan devosi tingkat 1, ejekan AOE lain, Si Feng, Blackie, Aqua Rose, Alluring Summer, dan Zhao Yueru secara bersamaan menggunakan mantra penghancuran skala besar mereka. Meskipun banyak mantra menghujani dirinya, Kola tidak menerima kerusakan, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk Rock Giants. Pada saat setiap penghancuran besar-besaran Eja berakhir, 50 Rock Giants tidak ada lagi. Setelah tim memusnahkan Rock Giants, Rock King dipaksa keluar dari keadaan defensif dan mengalami periode lemah 20 detik lainnya. Serang dengan semua yang kamu punya, jangan biarkan terbelah untuk kedua kalinya. Si Feng berteriak, pedang bayangan, Phantom Kill, 9 naga slash, napas naga. Saat Si Feng mengeksekusi keterampilan ini, dia mengorbankan 20 unit angkatan hidup dan mengaktifkan penyelenggaraan ilahi yang terkuat. Ketika HP Raja Rock jatuh di bawah 1 juta, ia menindaklanjuti dengan Flame Burst. Pada akhirnya, ia hanya membutuhkan 3 serangan untuk menghancurkan untayan terakhir Rock King. Bab 1517 Imbalan Raja. Kami menang, bos akhirnya mati. Zero Wing berteriak kegirangan saat mereka menyaksikan Raja Batu runtuh menjadi tumpukan puing. Kematian Raja Rock, itu berarti bahwa mereka sekarang memiliki perkemahan raksasa batu. Sekarang setelah mereka mengamankan 2 perkemahan monster Pulau Thunder, mereka akan mengamankan hampir 1/8 dari otoritas Pulau Thunder, menjadi salah satu penguasa utama pulau itu. Ketika mayat Raja Batu mulai memudar dari keberadaan, pilar cahaya bangkit dari sana dan melesat ke langit. Bahkan pemain di luar Pulau Guntur bisa melihat pilar cahaya keemasan. Apa yang terjadi di sana? Ada apa dengan pilar cahaya itu? Pilar cahaya tampaknya berasal dari arah perkemahan Giant Rock. Cepat, minta pengintai kita menyelidiki area ini. Pemain di luar dan di Pulau Guntur berbalik ke arah pilar cahaya keemasan hampir bersamaan. Ketika berbagai pengamat kekuatan super menyesuaikan cermin ajaib mereka untuk memeriksa situasi di perkemahan raksasa batu, apa yang mereka lihat membuat mereka tercengang. Hanya 2 pengawal batu yang dibiarkan hidup di perkemahan yang berbagai kekuatan super ditinggalkan. King Archaic Species Rock King tidak terlihat. Mengapa Raja Batu pergi? Mungkinkah mereka? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkannya hanya dengan 50 orang? Petik 2. Meskipun tidak ada yang bisa percaya bahwa Zero Wing telah berhasil mengalahkan Rock King dengan hanya 50 pemain. Mereka tidak dapat menemukan tanda-tanda sosok besar Guardian Boss terlepas dari seberapa keras mereka mencari perkemahan. Satu-satunya hal yang patut diperhatikan di perkemahan adalah pilar emas memanjang dari tumpukan puing. Dengan ini, mereka tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa tim beranggotakan 50 orang Zero Wing telah mengamankan perkemahan Giant Rock. Berbagai pengamat melaporkan apa yang mereka lihat kepada atasan mereka di pulau itu. Apa? Bagaimana mungkin? Zero Wing berhasil mengamankan perkemahan kedua sebelum kita melakukannya? Petik 2. Apa yang mereka lakukan? Meskipun kecepatan clearing Zero Wing mengejutkan mereka masih yakin bahwa mereka bisa mengklaim perkemahan kedua mereka sebelum Zero Wing nyaris mengalahkan Rock King. Maka mereka akan dapat mengamankan perkemahan ketiga mereka dengan sedikit usaha. Lagi pula, Guardian Boss di sana tidak bisa dikalahkan dengan mudah, terutama tidak dengan tim 50 pemain. Zero Wing tidak hanya berhasil membersihkan monster di area dalam dan luar, tetapi juga mengalahkan Rock King dengan cepat. Hasil ini melebihi harapan mereka. Ketika Phoenix Rain menerima berita mengejutkan ini, dia juga heran. Mereka benar-benar berhasil. Phoenix Rain memandangi sisa-sisa Rock King dengan perasaan kaget yang tak terlukiskan. Pada titik ini dalam kontes, berbagai negara adidaya hampir selesai mengklaim perkemahan kedua mereka, dan mereka memiliki lebih banyak pemain daripada dia dan Zero Wing. Namun, kekuatan super ini memiliki lebih banyak pemain yang dia dan Zero Wing lakukan. Jika bukan karena kurangnya tenaga kerja dan campur tangan Kaisar 9 Naga sejak awal, mereka bisa mendapatkan lebih dari 2 perkemahan. Berbeda dengan reaksi tim Phoenix Rain, para pemain Nine Dragons Emperor mengenakan ekspresi muram ketika mereka mendengar berita itu. Bagaimana mereka mengalahkan bos begitu cepat? Apakah Raja Batu sebenarnya penyerbuan yang mudah? Kanan, pasti itu. Bagaimana lagi jika tim 50 orang Zero Wing ini telah membersihkan perkemahan lebih cepat dari kita? Petik 2. Ketika anggota tim 9 Naga Kaisar memandang pilar cahaya yang jauh, mereka iri. Meskipun berjuang mati-matian, mereka belum membersihkan monster di area bagian dalam perkemahan. Di sisi lain, meskipun memulai serangan di area bagian dalam perkemahan jauh lebih lambat dari yang mereka lakukan, tim Zero Wing sudah mengalahkan Rock King, Grand Lord yang diberi peringkat Archaic Species. Sial, bagaimana akhirnya bisa seperti ini? Mata Lonely Castle merah karena marah dan iri. Jika dia tahu sesuatu seperti ini akan terjadi, dia tidak akan pernah setuju untuk bekerja sama dengan Kaisar 9 Naga.
Meskipun dia tidak akan menerima dukungan finansial dari Phoenix Rain, dia akan mendapatkan arai teleportasi sementara di Thunder Island setidaknya. Dengan susunan teleportasi, Firmament akan dapat melanjutkan pengembangan pasukan Angkatan Lautnya dan mendapatkan kesempatan untuk melampaui Persatuan Angkatan Laut kelas 1 lainnya. Sekarang kesempatan itu hilang. Pavilion Master, ini akan merepotkan. Sekarang Phoenix Rain telah mengamankan 2 perkemahan monster, Master Pavilion besar akan memihaknya, kata Martial Dragon saat dia memberi pilar cahaya itu tampilan yang suram. Seandainya Phoenix Rain hanya mengamankan 1 perkemahan monster, mereka masih bisa, kurang lebih, bersaing dengannya, tetapi mereka akan kehilangan keuntungan jika dia mengamankan 2 perkemahan. Tidak hanya dia bisa meyakinkan lebih banyak persekutuan besar untuk bersekutu dengan dia, tetapi dia juga akan mendapatkan dukungan dari Guild Elders selama kontes berikutnya. Phoenix Rain juga memiliki sekutu yang kuat seperti Zero Wing. Phoenix Rain tidak hanya akan bisa mendapatkan lebih banyak pemain untuk ambil bagian dalam kontes Thunder Island berikutnya. Tetapi ia juga akan memiliki banyak pakar yang lebih kuat yang mendukungnya. Zero Wing, niat membunuh muncul dalam 9 naga kaisar. Segera, dia memerintahkan, setelah pertempuran, beritahu Beast Emperor bahwa aku akan mendukungnya sepenuhnya. Tapi aku punya satu syarat. Aku ingin Zero Wing dihilangkan dari domain dewa. Petik 2. Ini, para tetua guild kemungkinan akan menyuarakan pendapat mereka tentang masalah ini. Bagaimanapun, Zero Wing berada di kapal yang sama dengan Phoenix Rain. Jika kita menggunakan kekuatan Dragon Phoenix Pavilion untuk menangani Zero Wing di depan umum. Martial Dragon berkata dengan cemas ketika dia mendengar nada dingin 9 naga kaisar. Biarkan mereka, selama Phoenix Rain kehilangan dukungan Zero Wing, kita akan memiliki kesempatan untuk berjuang terus. Perkataan Nine Dragons Emperor, ditentukan. Suaranya memancarkan niat membunuh. Dia selalu memperlakukan Zero Wing sebagai salah satu bidak catur dari Phoenix Rain dan tidak pernah mementingkan persekutuan. Sekarang dia sepenuhnya mengerti bahwa Zero Wing bukan sekadar bidak catur. Sebaliknya, itu adalah penyelamat Phoenix Rain. Dia akan tersingkir dari persaingan untuk posisi Great Pavilion Master cepat atau lambat jika dia tidak mengabaikan reputasinya dan menghancurkan Zero Wing saat itu masih berkembang. Bahkan jika dia harus mendapatkan ketidaksenangan dari Great Pavilion Master, dia bertekad untuk menghancurkan Zero Wing secara menyeluruh. Dimengerti, Martial Dragon melihat tekad 9 naga kaisar kaget. Nine Dragons Emperor biasanya hanya akan menempatkan kepentingan yang sangat besar pada Super Guild dan Super Kelas 1 Guild, namun dia melakukan hal yang sama untuk Zero Wing sekarang. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia melihat Kaisar 9 Naga bersedia melakukan sejauh itu untuk mengalahkan musuh. Anggota Zero Wing menerima pemberitahuan sistem sementara berbagai negara adidaya terkejut dengan keberhasilan mereka menangkap perkemahan Giant Rock. Sistem, selamat, kamu telah mengalahkan Raja Rock dengan kurang dari 100 orang. Menghargai 15 reputasi Pulau Thunder dan 800 poin kontribusi Pulau Thunder. Sistem, selamat, kamu telah mengalahkan Raja Batu selama perjuangan pertama untuk Pulau Guntur. Hadiah 20 poin penguasaan gratis, 5 poin keterampilan legasi, dan 1000 poin kontribusi Pulau Thunder. 2 notifikasi sistem muncul berurutan, memukau tim. Meskipun mereka mungkin tidak tahu nilai dari poin kontribusi Thunder Island, mereka tahu pentingnya poin penguasaan dan poin keterampilan warisan. Ketika seseorang memiliki poin penguasaan yang cukup, kerusakan basis mereka akan meningkat. Adapun poin keterampilan legasi, pemain biasanya menerima beberapa ketika mereka naik level. Dengan 5 poin yang baru saja mereka terima, mereka dapat dengan mudah mempelajari keterampilan legasi tier 1 tambahan. Mereka bahkan bisa belajar skill legasi tingkat 2 jika mereka mendapatkan beberapa poin lagi, sangat meningkatkan kekuatan tempur mereka. Memang benar bahwa kepemimpinan Si Feng telah memungkinkan mereka untuk mengalahkan Rock King dengan begitu mudah kali ini. Tetapi alasan lain bahwa beberapa pemain di tim memiliki tingkat 2 keterampilan, yang memungkinkan kerusakan keseluruhan tim mereka melebihi pemulihan pertempuran Raja Rock. Setelah pemberitahuan sistem berakhir, pilar cahaya yang naik dari pusat perkemahan mulai menghilang secara bertahap. Benda-benda mempesona dari berbagai bentuk dan warna kemudian menghujani dari langit, membentuk gunung kecil tempat mayat Raja Batu sebelumnya berbaring. Cahaya cemerlang dan aura kuat yang dipancarkan oleh gunung item menggerakkan hati anggota tim. Hadiah untuk pembunuhan pertama dari 3 bos besar Pulau Thunder luar biasa, Si Feng juga cukup terkejut. Meskipun dia berharap jarahan Raja Rock menjadi luar biasa, dia tidak berharap sebanyak ini. Jumlah jarahan di sini sudah bisa menyaingi jarahan dari menewaskan 3 atau 4 Grand Lord peringkat spesies arkaik dari tingkat yang sama. Bab 1518 Workshop Sihir. Penjarahan The Rock King tidak hanya mengejutkan Si Feng dan timnya. Bahkan para pemain menonton perkemahan dari luar pulau meneteskan air liur ketika mereka melihat gunung kecil barang. Bukankah Raja Batu hanyalah spesies kuno? Kenapa itu menjatuhkan begitu banyak item? Dari kelihatannya, seharusnya ada lebih dari 150 item. Jika aku memiliki jarahan itu, aku bisa mendapat untung dalam semalam dengan menjualnya. Semua orang merasakan kecemburuan yang mendalam pada Zero Wing ketika mereka melihat hasil curian Rock Giant. Raja Batu adalah level 60, Grand Lord peringkat spesies arkaik. Item paling umum akan jatuh setidaknya level 50 plus peralatan Fine Gold. Jika ada yang beruntung, itu bahkan bisa menjatuhkan level 50 plus Dark Gold Equipment. Bahkan Super Guild dan para ahli guild kelas 1 akan ngiler tentang peralatan 50 plus Fine Gold level,
belum lagi peralatan Dark Gold. Item epik itu terlalu langka. Bahkan pakar puncak negara adikuasa pun tidak memilikinya. Sekilas, mereka bisa melihat lebih dari 30 senjata dan peralatan di antara jarahan. Orang bisa membayangkan betapa berharganya gunung mini itu. Para pakar berbagai negara adikuasa sangat dekat dengan level 50 dan segera berusaha mengumpulkan peralatan tingkat atas level 50 untuk ruang bawah tanah tim skala besar level 50. Sekarang Zero Wing memiliki semua senjata dan peralatan ini, itu akan mendapatkan keuntungan yang pasti dibandingkan guild lain ketika menyerbu tim Dungeon skala besar. Sementara itu, di perkemahan raksasa batu, Si Feng mulai mengatur jarahan begitu ia pulih dari keterkejutannya. Dia meninggalkan 2 rock guard yang tersisa ke Turtle Dove, Ye Wumian, dan NPC tier 2 yang tiba. Meskipun rock guard adalah Grand Lords khusus, mereka tidak lagi menjadi ancaman bagi 2 MTS di bawah penindasan arai sihir perkemahan. Hanya masalah waktu sebelum mereka jatuh. Pada saat 2 pengawal batu meninggal, Si Feng selesai menjarah. Kelimpahan hasil rampasan Raja Batu telah jauh melebihi harapan Si Feng. Secara total, Raja Rock telah menjatuhkan 183 item. Di antara mereka, 55 adalah bahan yang sangat langka, 71 adalah batu permata dari berbagai jenis, 24 adalah magic scrolls, dan 32 adalah senjata dan peralatan. Senjata dan peralatan yang paling inferior adalah peringkat Fine Gold level 50, sedangkan item terbaik adalah 3 senjata level 55 Dark Gold. Masing-masing senjata ini dapat dengan mudah mengambil lebih dari 1000 emas di pasar. Namun, yang paling mengejutkan Si Feng adalah 3 potong breaker set, level 55 Dark Gold set equipment. Breaker set adalah peralatan set 8 potong untuk kelas berserker. Biasanya, itu hanya jatuh di tim Dungeon skala super besar. Si Feng tidak pernah mengharapkan Raja Rock untuk menjatuhkan level 55 Dark Gold set equipment. Selain itu, breaker set adalah peralatan set Dark Gold yang unik. Jika pemain mengumpulkan 2 atau lebih bagian dari set, persyaratan level set akan berkurang 5 level. Ini berarti bahwa pemain level 50 dapat melengkapi item. Dalam hal atribut dasar, masing-masing bagian dari breaker set hanya sedikit lebih lemah dari level 50 epic equipment. The Guardian Boss juga menjatuhkan sepotong epic growth type equipment yang disebut Soul Robe. Jubah jiwa tidak terbatas pada kelas tertentu, meskipun keterampilan dan atributnya cocok untuk tabib. Saat dilengkapi, jubah meningkatkan potensi healing spell pemakai sebesar 5%. Jubah juga menawarkan keterampilan pasif, fluktuasi jiwa. Skill pasif ini akan memulihkan mana pemakainya bahkan ketika dalam pertempuran. Skill ini mirip dengan ramuan pemulihan mana yang kekal selama pertempuran. Dengan skill ini, seorang tabib bisa mendukung sekutu mereka tanpa khawatir tentang mana. Ketika Si Feng berbagi panel atribut jubah jiwa dengan tim, itu menghasilkan putaran terengah-engah. Selama tahap awal permainan, pemain tidak terlalu mementingkan mana, tetapi ketika mereka mencapai level yang lebih tinggi, keterampilan dan mantra mereka meningkat baik dalam kuantitas maupun kualitas. Akibatnya, konsumsi mana mereka meningkat juga. Semakin tinggi skill atau eja, semakin banyak mana yang dikonsumsi. Oleh karena itu, jika pemain ingin menyerang bos, jubah jiwa adalah barang yang harus dimiliki. Setelah itu, Si Feng menyerahkan jubah jiwa ke Valet Cloud. Apakah pemain melawan pemain lain atau monster, penyembuh yang kuat di tim adalah yang paling penting. Memberikan jubah itu kepada Valet Cloud tidak diragukan lagi adalah keputusan yang paling bijaksana. Tidak hanya akan meningkatkan penyembuhannya, tetapi dia juga memiliki waktu yang lebih mudah mengelola mananya. Dia memiliki lebih banyak waktu luang ketika memilih mantra dan dapat memaksimalkan kemampuan bertahan tim. Namun, item terakhir yang dijatuhkan Raja Rock adalah satu-satunya yang benar-benar menyerang perhatian Si Feng. Desain bengkel ajaib. Untuk sesaat, Si Feng bahkan bertanya-tanya apakah dia berhalusinasi saat dia menatap buku tebal yang berdebu di tangannya. Magic Workshop adalah salah satu dari 3 bangunan utama yang bisa dibangun oleh pemain di Guild Residence. Tetapi hanya sejumlah kecil guild yang pernah membangun satu untuk diri mereka sendiri di masa lalu. Alasan pertama adalah drop rate rendah Magic Workshop desain. Biasanya, hanya level 60 plus Mythic Field Boss yang memiliki peluang untuk menjatuhkan desain. Sayangnya, monster Mythic sangat langka di ladang. Alasan kedua adalah bahan konstruksi. Bahan utama untuk membangun lokakarya sihir sangat langka dan berharga. Daftar ini bahkan menyertakan 7 Luminaris Crystals, desain yang membutuhkan 200 unit. Itu setara dengan 4 hingga 607 Luminaris Kristal. Inilah sebabnya, bahkan setelah mendapatkan desain, sebagian besar guild tidak mau membangun gedung. Dengan sebanyak 7 kristal Luminer, seseorang dapat mengatur ruang pikiran yang relatif besar. Namun, persekutuan yang telah membangun lokakarya sihir telah membuktikan bahwa semakin cepat mereka melakukannya, semakin bermanfaat bagi perkembangan persekutuan. Magic Workshop memiliki banyak kegunaan. Kepala di antara mereka adalah produksi Magic Scroll. Gulungan ajaib di pasar umumnya menyerang, bertahan, atau memanggil gulungan. Sementara itu, Magic Workshop bisa menghasilkan gulungan dukungan. Gulungan ini tidak bertingkat dan mirip dengan mantra dan keterampilan pemain. Hanya saja, buff tidak meningkatkan atribut dasar, perlawanan sihir, atau pertahanan pemain. Sebagai gantinya, buff memperbaiki aspek yang lebih intrinsik di alam. Misalnya, pemain bisa melihat lebih jauh, mendengar lebih jelas, dan bereaksi lebih cepat.
Penggemar ini memungkinkan pemain untuk menunjukkan lebih banyak dari kekuatan mereka sendiri, secara diam-diam membantu mereka menjadi lebih kuat. Itu mirip dengan perbedaan antara seorang ahli Realm Refinement dan seorang ahli biasa. Bahkan jika kedua pemain memiliki atribut dasar yang sama, kekuatan tempur mereka sangat berbeda. Gulungan dukungan terbagi dalam dua kategori utama, dukungan individu dan dukungan tim. Mereka sangat berguna saat menjelajahi peta dan merampok dungeons. Sayangnya, pemain perlu mengumpulkan bahan yang diperlukan sebelum membayar NPC lokakarya sihir untuk menghasilkan gulungan untuk mereka. Tetapi setelah mendapatkan gulungan dukungan, kecepatan level dan kemampuan bertahan pemain akan meningkat secara signifikan. Efektivitas gulungan ini bergantung pada peringkat lokakarya sihir. Semakin tinggi peringkat Magic Workshop, itu akan menghasilkan variasi yang lebih luas dan gulungan dukungan yang lebih kuat. Namun, tidak mudah untuk meningkatkan Magic Workshop. Ini adalah alasan lain mengapa guild direkomendasikan untuk membangun gedung sesegera mungkin. Di masa lalu, desas-desus telah beredar menyatakan bahwa gulungan dukungan dari lokakarya sihir bintang 7 akan memberikan ahli sementara kemampuan sementara untuk bersaing dengan ahli realem penyempitan dengan pijakan yang sama. Namun, Si Feng belum pernah melihat atau mendengar tentang persekutuan manapun yang berhasil meningkatkan lokakarya sihir mereka menjadi 7 bintang. Peringkat tertinggi yang dia lihat adalah lokakarya sihir bintang 5. Meski begitu, lokakarya sihir bintang 5 dapat meningkatkan kekuatan anggota persekutuan dengan cepat. Banyak dari guild kelas 1 yang ragu-ragu untuk membangun lokakarya sihir mereka setelah mendapatkan desain telah menyesali keputusan mereka. Setelah Si Feng selesai memeriksa desain lokakarya sihir, dia menyimpannya di tasnya, takut kalau dia akan kehilangannya secara tidak sengaja. Setelah berurusan dengan perkemahan raksasa batu, Si Feng tidak berusaha untuk menyerbu perkemahan lainnya. Dia hanya menjaga perkemahan raksasa batu sambil menunggu kontes berakhir. Mereka tidak punya cukup waktu untuk menyerbu perkemahan lain, dan kekuatan Dewa Guntur masih ada di cooldown, tanpa skill Dewa Guntur Dewa untuk membantu mereka. Akan butuh waktu yang sangat lama bagi tim 50 orang mereka untuk menyerang perkemahan monster biasa. Belum lagi perkemahan yang tersisa yang memiliki Grand Lord peringkat spesies arkaik sebagai Guardian Boss. Sementara itu, kuil suci, yang menggerebek perkemahan ketiga, menemui masalah yang tidak terduga. Di tengah perjalanan, Miracle menyerang kuil suci dan mencuri perkemahan, menjadi salah satu dari 2 guild di Thunder Island untuk mengamankan 3 perkemahan monster. Hahaha, terlepas dari kesombongan mereka, para bajingan dari kuil suci berakhir dengan hanya 2 perkemahan, sama seperti kita. Blakey tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar berita ini. Anggota tim lainnya mengangguk dan menyatakan persetujuan mereka. Kuil suci telah memandang rendah Zero Wing dan menunjukkan ketulusan nol dalam negosiasi mereka. Adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa mereka tidak dihina meskipun kuil suci bukanlah musuh, mereka masih senang atas kemunduran Super Guild. Sementara anggota Zero Wing mengobrol, sistem akhirnya memberitahu para pemain bahwa kontes di Pulau Thunder telah berakhir. Pada saat yang sama, penghalang sihir di sekitar Pulau Thunder menghilang. Semua orang di pulau itu kemudian dipindahkan dari area kontes ke Thunder Town. Namun, bahkan setelah tiba di Thunder Town, tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda santai. Sebaliknya, mereka mengalihkan pandangan mereka ke monumen batu besar yang didirikan di tengah alun-alun kota. Setelah kontes Thunder Island berakhir, sistem akan memberi peringkat berbagai peserta berdasarkan penampilan mereka. Barisan kemudian akan menentukan status dan otoritas masing-masing kekuatan di pulau itu. Karena itu, semua eselon atas yang terlibat sangat gugup. Cepat, lihat, sistem ini melepaskan pangkat. Perlahan-lahan kata-kata mulai muncul di monumen batu. Bab 1519 peringkat Pulau Guntur. Aku ingin tahu siapa yang akan mendapatkan peringkat pertama. Aku pernah mendengar bahwa tempat pertama adalah mengendalikan satu-satunya galangan kapal besar di Pulau Thunder. Siapapun yang mendapatkan galangan kapal itu pasti akan memiliki waktu yang lebih mudah berkembang di Laut Kematian. Petik 2. Betul, aku pernah mendengar bahwa galangan besar di Pulau Thunder dapat menghasilkan speedboat dan kapal kargo yang unik. Siapapun yang mendapatkan galangan kapal akan dengan mudah dapat memperluas pasukan angkatan laut mereka. Petik 2. Semua hadiah untuk 5 peringkat teratas cukup bagus. 5 gubernur teratas akan berbagi otoritas atas halaman perbaikan besar, memberi mereka akses mudah ke perbaikan kapal. Petik 2. Ketika kata-kata mulai muncul di monumen batu, para pemain di alun-alun dan menunggu di luar Pulau Guntur menyaksikan dengan membangun kegembiraan. Bahkan pemain yang bukan milik berbagai negara adidaya memperhatikan peringkat karena kekuatan dalam daftar akan mengendalikan Pulau Thunder untuk beberapa waktu. Jika seseorang memiliki hubungan yang sulit dengan negara adik kuasa yang berkuasa, mereka kemungkinan harus menghindari Pulau Guntur dan Laut Kematian sampai kontes berikutnya. Sangat sulit untuk menghindari kerusakan pada kapal dalam pertempuran laut, dan karena daya tahan kapal menurun, pemain perlu memperbaikinya. Jika seseorang adalah musuh kekuatan yang mengendalikan galangan kapal Thunder Island atau perbaikan yard, hasil kontes ini bisa memberikan pukulan yang menghancurkan bagi pengembangan angkatan laut mereka. Thunder Island adalah satu-satunya lokasi yang menawarkan perbaikan di Laut Kematian, dan bepergian ke dan dari zona ini menyusahkan dan menghabiskan waktu. Adapun mendapatkan arai teleportasi sementara, itu tidak mungkin. Bahkan tidak ada cukup arai teleportasi untuk semua negara adidaya yang berpartisipasi. Semua karakter minor seperti mereka bisa lakukan adalah berdiri dan menonton dari sela-sela.
Saat para pemain berbincang pelan, nama tempat pertama guild muncul di monumen. Keajaiban, bagaimana ini keajaiban? Bukankah Battle Serigala juga mengamankan 3 perkemahan? Petik 2. Itu pasti karena penggabungan yang tidak langsung antara tim 9 Naga Kaisar dan tim Miracle. Jangan lupa, sisi Nine Dragons Emperor juga mengamankan perkemahan. Dengan ini, Miracle secara teknis memiliki 4 perkemahan di bawah kendalinya. Secara alami, itu mengamankan tempat pertama. Petik 2. Wow, 9 Naga Kaisar benar-benar melakukan itu? Tidakkah dia akan kehilangan semua otoritas atas Pulau Guntur dengan bergabung dengan tim lain? Petik 2. Itu tidak bisa membantu. Nine Dragons Emperor menggali kuburnya sendiri dengan memulai pertarungan dengan Phoenix Rain. Jika dia tidak melakukannya, dia bisa dengan mudah mendapatkan bagian otoritas atas Pulau Thunder. Petik 2. Sementara tim pengamat sedikit terkejut dengan keberhasilan Miracle, mereka juga bersimpati dengan Nine Dragons Emperor. Ada perbedaan besar antara mereka yang memiliki otoritas atas pulau dan mereka yang tidak. Dengan otoritas ini, bahkan mengendalikan sebagian kecil dari pulau, memungkinkan kekuatan ini untuk memutuskan model pengembangan Pulau Thunder. Pada saat yang sama, mereka akan memiliki kendali atas yard perbaikan. Seandainya 9 Naga Kaisar mengamankan perkemahan monster dengan namanya sendiri, meskipun ia tidak akan memperoleh halaman perbaikan besar. Ia bisa mendapatkan halaman perbaikan yang lebih kecil. Dia tidak harus meminjam satu dari kekuatan lain. Dengan munculnya tempat pertama, nama guild tempat kedua segera menyusul. Tidak mengherankan, Battle Wolves mengamankan tempat kedua. Itu adalah satu-satunya persekutuan lain yang telah menduduki lebih dari 2 perkemahan monster. Dengan berada di posisi kedua, Battle Wolves telah memperoleh kendali penuh atas galangan kapal menengah, 25% saham dari halaman perbaikan besar, dan kontrol penuh dari halaman perbaikan kecil. Berbagai kekuatan super cemburu. Seperti galangan kapal besar, Pulau Guntur hanya memiliki 1 halaman perbaikan besar. Selain galangan besar, tempat pertama hanya menerima 30% saham Large Repair Yard dan Small Repair Yard. Aku ingin tahu guild mana yang akan berada di urutan ketiga? Itu haruslah kuil suci atau pavilion 9 surga. Lagi pula, kedua super guild telah menempati cukup banyak menara kuno. Petik 2. Bahkan hadiah untuk tempat ketiga luar biasa. Tidak hanya mereka akan mendapatkan galangan kapal kecil, tetapi mereka juga akan menikmati 20% saham Large Repair Yard dan Small Repair Yard. Hanya 3 peringkat teratas yang tidak perlu berbagi halaman perbaikan kecil. Petik 2. Sementara para pemain yang menunggu mendiskusikan situasi, sistem akhirnya selesai menghitung hasil dan menampilkan tim peringkat ketiga. Pavilion Naga Phoenix. Ketika monumen batu hitam menampilkan 3 kata ini, plaza menjadi sunyi. Semua orang terdiam ketika mereka menatap nama itu. Pemain hanya berkomentar setelah jeda yang lama. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Pavilion Naga Phoenix? Bagaimana sistem menghitung hasil ini? Meskipun Pavilion Naga Phoenix mengamankan 2 perkemahan, itu tidak merebut menara sebanyak kuil suci dan Pavilion 9 surga. Bagaimana bisa peringkat ketiga? Sistem harus salah perhitungan. Petik 2. Berbagai negara adikuasa tidak senang dengan pangkat itu. Anggota kuil suci dan 9 surga pavilion, khususnya, sangat marah tentang hasilnya. Kedua guild mereka telah melampaui tim Phoenix Rain dalam hal jumlah anggota dan merebut menara kuno. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, tim Phoenix Rain seharusnya tidak mengamankan tempat ketiga. Bahkan, seharusnya menjadi keajaiban jika timnya bahkan peringkat kelima. Big Sis Rain, lihat. Kami benar-benar mendapat tempat ketiga. Blue Phoenix berteriak dengan gembira ketika dia melihat pangkat mereka di monumen batu. Dia sama sekali tidak memperhatikan omelan para adikuasa dan suara-suara perbedaan pendapat. Ketika Phoenix Rain melihat peringkat timnya, dia juga heran. Dia mengalihkan pandangannya ke Si Feng, rasa ingin tahu memenuhi matanya. Sejauh yang dia ketahui, dia harus berterima kasih kepada surga jika timnya berada di peringkat kelima dalam kontes ini. Lagi pula, beberapa negara adikuasa yang berpartisipasi juga menempati 2 perkemahan. Selain itu, mereka telah mengklaim lebih dari 3 menara kuno. Namun, timnya menempati peringkat ketiga dalam kontes. Ini benar-benar tak terbayangkan. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa Zero Wing telah melakukan sesuatu untuk meningkatkan peringkat keseluruhan tim mereka. Namun, Si Feng hanya mengangkat bahu, mengungkapkan bahwa dia juga tidak yakin, sebagai tanggapan atas penampilannya yang penasaran. Melihat jawabannya, dia memutuskan bahwa masalah itu tidak layak dikejar. Meski begitu, Phoenix Rain menatap sekutunya dengan ekspresi berterima kasih. Sekarang dia telah mendapatkan tempat ketiga dalam kontes Thunder Island, dia telah memenuhi syarat untuk bersaing dalam kontes di masa depan. Bahkan jika dia kehilangan dukungan Angkatan Laut Firmament, dengan galangan kapal kecil dan halaman perbaikan kecil di Pulau Guntur, dia dapat mengembangkan armada yang sangat kuat sendiri dalam 1 bulan. Ketua pemimpin, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang ini? Aqua Rose bertanya dengan tenang. Tentu saja aku tahu, tapi aku belum mau mengungkapkan rahasia ini, kata Si Feng sambil tertawa. Dia kemudian menjelaskan, memang benar bahwa sistem menghitung peringkat kontes berdasarkan jumlah perkemahan yang ditempati, tetapi tidak semua perkemahan sama. Beberapa lebih sulit daripada yang lain. Secara alami, semakin sulit perkemahan monster, semakin banyak poin yang bisa didapat tim dengan menangkapnya. Perkemahan raksasa batu yang kami tangkap adalah salah satu dari 3 perkemahan paling sulit di Pulau Thunder.
Secara alami, kami mendapat lebih banyak poin daripada pesaing kami. Petik 2. Pemain saat ini belum menemukan masalah perkemahan yang berbeda yang menghadiahi jumlah poin yang berbeda. Para pemain hanya mencapai kesimpulan ini di masa lalu setelah beberapa kontes. Ketika tim memiliki kekuatan yang terbatas, mereka yang mengetahui informasi ini dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Meskipun tim mereka hanya menangkap 2 perkemahan monster di atas kertas, perkemahan Giant Rock memberikan poin terbanyak dari semua perkemahan di Pulau Thunder. Perkemahan diberikan setara dengan 1,5 kali dan perkemahan biasa. Oleh karena itu, Si Feng tidak terkejut bahwa tim mereka berada di peringkat ketiga dalam kontes. Bahkan, inilah tepatnya mengapa dia memilih perkemahan raksasa batu lebih dari target yang lebih mudah. Phoenix Rain. Kecemburuan merobek pada Nine Dragons Emperor saat dia menatap Phoenix Rain dengan pandangan yang tidak menyenangkan. Terlepas dari semua upaya dan sumber dayanya, dia hanya mendapatkan slot teleportasi sementara. Sebaliknya, Phoenix Rain telah mendapatkan sebagian otoritas atas pulau dan peringkat ketiga dalam kontes. Master Pavilion besar dan tetua yang sebelumnya netral pasti akan memberinya dukungan penuh mereka sekarang. Sementara itu, perut Lonely Heaven memutar dengan penyesalan. Jika dia memiliki akses ke galangan kapal kecil dan halaman perbaikan di Pulau Guntur, melanjutkan pasukan Angkatan Laut Firmament dan melampaui persekutuan kelas 1 lainnya akan mudah. Keheningan berat menjulang di eselon atas kuil suci. Eternal Death, khususnya, memakai ekspresi serius. Pemimpin persekutuan, serigala pertempuran telah menyatakan bahwa mereka ingin membuka kembali negosiasi dengan Phoenix Rain dan Zero Wing. Apa yang harus kita lakukan? Melody yang pendiam dengan ragu bertanya pada lelaki pendiam di sebelahnya. Hasil kontes tidak terduga. Rencana awal mereka adalah untuk berbagi kendali atas sebagian besar Large Repair Yard milik Thunder Island dengan Battle Wolves. Namun, itu tidak mungkin lagi. Bab 1520 ubah posisi. The Battle Wolves berencana untuk melakukan negosiasi ulang dengan Phoenix Rain dan Zero Wing. Kerutan muncul di wajah serius Eternal Death ketika dia mendengar kata-kata Quiet Melody. Aku mengerti. Beritahu Battle Wolves bahwa kami akan menyerahkan negosiasi kepada mereka. Jika Battle Wolves memutuskan untuk menerima kondisi Phoenix Rain dan Zero Wing, kami tidak akan berdebat. Petik 2. Dia berharap untuk mengajarkan Zero Wing perbedaan antara guild mereka, tetapi dia tidak pernah mengharapkan hasil seperti ini. Bersama-sama, Phoenix Rain dan Zero Wing benar-benar mengungguli kuil suci. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain menurunkan dirinya dan membuka kembali negosiasi dengan Si Feng. Dimengerti. Melody yang tenang mengangguk. Jawaban Eternal Death tidak terlalu mengejutkannya. Lagi pula, dia telah naik ke posisi ketua pemimpin dengan dukungan bulat dari pemimpin-pemimpin sebelumnya dan berbagai tetua karena dia selalu menjaga kepentingan terbaik persekutuan dalam pikiran. Sebaliknya, Quiet Melody penasaran dengan Zero Wing. Sangat sedikit keberadaan di dunia game virtual yang mampu memaksa Eternal Death mengakui kekalahan. Tampaknya Zero Wing telah menjadi salah satu dari mereka. Sementara semua orang terkejut tentang peringkat Phoenix Rain dan Zero Wing, monumen batu di alun-alun terus mengungkapkan peringkat berikut. Pada akhirnya, kuil suci menduduki peringkat keempat dalam kontes, memperoleh 15% saham Large Yard, dan 50% dari saham Small Shipyard. Pavilion 9 surga berada di urutan kelima. Di tempat kelima, Super Guild mengakuisisi 10% terakhir dari saham Large Repair Yard dan 50% dari Small Shipyard. Kerumunan sedikit memperhatikan peringkat yang tersisa sejak tempat ke-6 dan di bawah tidak mendapat bagian dari halaman besar perbaikan Pulau Thunder. Bahkan, mereka tidak diberikan kontrol atas galangan kecil. Mereka hanya mendapatkan hak untuk memilih jalur pengembangan Pulau Thunder dan susunan teleportasi sementara. Sementara itu, setelah jajaran diumumkan, berita dengan cepat mencapai telinga berbagai pasukan angkatan laut di luar Pulau Guntur. Apa? Pavilion Phoenix adalah kuda hitam dalam kompetisi dan bahkan melampaui kuil suci dan Pavilion 9 surga? Petik 2. Aku ingat Phoenix Rain telah mengamankan 2 perkemahan monster. Dia seharusnya memiliki 4 susunan teleportasi sementara sekarang. Karena Firmament mengkhianatinya, dan Zero Wing hanya membutuhkan 1, dia harus memiliki 2 arai teleportasi untuk cadangan. Jika kita bersekutu dengan Phoenix Rain, kita mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan salah satunya. Petik 2. Syukurlah kita tidak setuju untuk bekerja dengan Kaisar 9 Naga. Kami akan kehilangan harapan untuk berteman dengan Phoenix Rain. Petik 2. Berbagai guild laut tingkat pertama dan kedua dengan cepat mencatat arai teleportasi Phoenix Rain yang tersisa. Tidak seperti Phoenix Rain, negara adikuasa lain sudah memesan arai teleportasi sementara mereka untuk sekutu mereka. Beberapa negara adidaya bahkan gagal memenuhi tujuan asli mereka dan mendapatkan cukup arai teleportasi. Di sisi lain, salah satu mitra Phoenix Rain telah mengkhianatinya, jadi sangat mungkin untuk bersekutu dengan timnya dan mendapatkan salah satu dari arai. Big Sis Rain, beberapa guild besar dengan angkatan laut yang relatif kuat telah menghubungi kami, menyatakan bahwa mereka bersedia bekerja di bawahmu. Namun, mereka telah meminta arai teleportasi sementara sebagai imbalannya, Blue Phoenix dengan bersemangat mengumumkan. Selain itu, beberapa negara adidaya telah memberi selamat kepada kami, menyatakan bahwa mereka akan menemukan waktu untuk menegosiasikan kerjasama di masa depan. Battle Wolves juga mengirim perwakilan untuk membuka kembali perundingan tentang kerjasama di Pulau Thunder. Petik 2.
Meskipun Paviliun Naga Phoenix adalah persekutuan tingkat super, Phoenix Rain hanya bisa memobilisasi sebagian kecil kekuatan persekutuan. Karenanya, sebelum hari ini, sangat sedikit pasukan angkatan laut yang mau bersekutu dengannya. Berbagai negara adikuasa memiliki pendapat yang sama. Namun, sekarang, Guild dan adikuasa angkatan laut tingkat pertama dan kedua mulai memperhatikan Phoenix Rain. Bahkan Battle Wolves ingin membuka kembali negosiasi. Blue Phoenix tidak pernah membayangkan hasil ini. Ye Feng, Battle Serigala telah mengirim undangan. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Phoenix Rain bertanya pada Si Feng dengan lembut yang berdiri di sampingnya. Dia sepenuhnya menyadari bahwa Zero Wing adalah satu-satunya alasan dia menikmati perlakuan seperti itu. Lebih jauh lagi, hubungan mereka telah lama tumbuh lebih dari hubungan majikan dan karyawan. Karena Battle Serigala telah mengambil inisiatif untuk membuka kembali negosiasi, dia harus mencari pendapatnya tentang masalah ini. Biarkan mereka menunggu sebentar. Kami tidak terburu-buru, kata Si Feng, tersenyum. Dia tidak terlalu terkejut dengan situasinya. Sebaliknya, kita harus fokus pada merekrut kekuatan angkatan laut yang kuat. Hanya dengan melakukan itu kita dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan dengan cepat. Petik 2. Bekerja sama dengan berbagai negara adidaya hanya akan menguntungkan mereka di Pulau Thunder. Di sisi lain, dengan merekrut pasukan angkatan laut yang membutuhkan susunan teleportasi sementara, mereka dapat mendukung kapal yang berlayar di bawah bendera mereka. Dengan ini, menggerinda untuk pas-pas akan menjadi jauh lebih mudah. Biarkan serigala pertempuran menunggu, Phoenix Rain terkejut ketika dia melihat ekspresi tenang Si Feng. The Battle Wolves adalah super guild yang bonafit. Itu juga menempati 3 perkemahan monster selama kontes ini. Banyak persekutuan besar akan mati untuk kesempatan bekerja sama dengan pertempuran serigala, namun Si Feng ingin menolak tawaran persekutuan super. Meham, setelah kami mulai mengoperasikan galangan kecil kami akan memiliki keuntungan yang lebih besar dalam negosiasi, kata Si Feng, mengangguk. Baik-baik saja maka, aku akan memberitahu mereka, Phoenix Rain setuju, tidak menemukan kekurangan dalam alasan Si Feng. Untuk menempa besi, seseorang membutuhkan palu yang kokoh. Bahkan jika mereka mengusulkan kondisi yang mereka layak dapatkan, Battle Serigala tidak harus setuju. Setelah mereka cukup kuat, Battle Wolves dan Secret Temple akan menawarkan kondisi yang sesuai. Apa? Dia menolak tawaran itu? Dia bahkan menyuruh Battle Wolves untuk menunggu jawabannya? Apa yang dia coba lakukan? Ketika dia membaca laporan yang berisi balasan Phoenix Rain, Eternal Death bingung. Apakah dia kehilangan akal sehatnya? Menurutnya, fakta bahwa dia dan Battle Serigala bahkan telah setuju untuk membuka kembali negosiasi adalah sangat murah hati, namun Phoenix Rain dan Zero Wing telah menolak tawaran itu. Pemimpin persekutuan, apa yang harus kita lakukan? Tanya Melody dengan tenang. Kami menunggu. Jika mereka tidak datang mencari kita juga tidak akan mencari mereka. Aku menolak untuk percaya bahwa Phoenix Rain dan Zero Wing akan duduk dan tidak melakukan apa-apa, jawab Eternal Death dengan serius. Sementara berbagai kekuatan mengobrol tentang kontes, kelompok Phoenix Rain dan Si Feng berkelana ke balai kota Pulau Thunder dan memilih galangan kapal kecil dan halaman perbaikan kecil. Mereka juga mendaftarkan geng mereka untuk arai teleportasi sementara masing-masing. Guild yang telah mendaftarkan arai teleportasi mereka dapat memindahkan anggota antara Pulau Thunder dan Guild Residence mereka dengan sedikit biaya. Mereka tidak perlu membuang waktu bepergian dengan kapal. Selain itu, meskipun Small Shipyard dan Small Repair Yard tidak seefektif rekan-rekan besar mereka lebih dari cukup untuk pemain saat ini. Setelah mereka selesai menangani masalah-masalah itu, Si Feng menggunakan Return Scroll, meninggalkan Thunder Island. Hal terpenting yang perlu dia tangani adalah pembangunan lokakarya sihir. Meskipun membangun lokakarya sihir akan membuat penyok di kas persekutuan, bangunan itu akan dengan cepat membayar sendiri. Selain itu, nilai lokakarya sihir untuk persekutuan akan tumbuh seiring dengan perkembangan game. Sekarang setelah ia memiliki desain untuk bangunan itu, ia harus segera mendirikannya. Sementara Phoenix Rain dan Si Feng telah menyelesaikan prosedur yang diperlukan, Nine Dragons Emperor telah menyaksikan dari jarak yang cukup dekat, memelototi belati pada kedua pemain. Setelah kelompok Si Feng pergi dari balai kota, Nine Dragons Emperor membuka mulutnya dan bertanya, Martial, apakah kamu sudah menghubungi Beast Emperor? Yakinlah, Pavilion Master, Beast Emperor telah menjamin bahwa Zero Wing akan segera dihapus dari domain God, kata Martial Dragon. Baik, setelah orang-orangnya siap, kami akan mengambil tindakan. Aku tidak tahan lagi melihat Nol Sayap bertahan hidup, desis 9 naga kaisar, kilatan dingin berkelip di matanya. Sementara itu, ketika Si Feng berjalan ke Candlelight Trading Firm setelah kembali ke White River City, suara notifikasi sistem mencapai telinganya. Sistem, selamat, pembangunan kota kamu di Bukit Penyihir selesai. Silakan periksa dan ratifikasi konstruksi dalam 3 hari. Jika kamu gagal melakukannya, kota yang dibangun akan dibuang.